Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait program aplikasi Toko dari untuk pemenuhan tugas final project mata kuliah Bahasa Pemrograman 2. Sebelum masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hardim Dinova dengan NPM akhir 003, 004. Mohon maaf. Bisa dilanjut perkenalan. Halo. Baik, di sini saya Nisa Husna dengan NPM terakhir 007. Saya Rifan Habib Ramadan dengan 3 digit NPM terakhir 013. Baik, di program ini kami memiliki beberapa kelas yang terdiri dari eh, kategori kelas model atau kelas data, yaitu yang untuk menyimpan data-data, yaitu ada Cbarang, Cmember, dan Ctransaksi. Lalu ada kelas simpul, yaitu kelas not queue dan not transaksi, dan ada kelas link list, ada di daftar transaksi dan queue transaksi. Lalu ada kelas menu, yaitu ada menu admin, menu member, menu pembeli, dan menu pemilik, dan main kelasnya yaitu eh, aplikasi Tokopedia. Bisa dilanjut untuk kelas modelnya terlebih dahulu, dimulai dari kelas C barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelas C barang. Jadi, kelas C barang ini adalah kelas model yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai barang yang dijual di toko. Data yang disimpan meliputi ID barang, lalu ada nama barang, harga barang, dan jumlah stok yang tersedia. Memiliki beberapa metode getter dan setter. Getter di antara lain ada get ID, get nama, get harga, get stok untuk fungsinya untuk mengambil nilai atribut barang. Lalu ada method setter, ada set nama, set harga, dan set stok. Untuk mengubah data barang apabila diperlukan, misal ketika pemilik mengubah harga barang atau ketika stok barang berkurang. Nah, selanjutnya ada kelas C member. Jadi, kelas C member ini berfungsi untuk menyimpan informasi pengguna yang terdaftar sebagai member toko. Data yang disimpan meliputi ID member, nama member, password akun, dan total akumulasi belanja yang telah dilakukan. Ada metode getternya yaitu ada get ID, get nama, get password, dan get total belanja. Sedangkan untuk metode setter ada set password untuk mengubah password dan juga set total belanja untuk memperbarui total belanja member setelah melakukan transaksi. Selanjutnya ada kelas C transaksi untuk menyimpan data satu item transaksi pembelian. Yang disimpan di sini ada kode transaksi, identitas pembeli, barang yang dibeli, jumlah barang, harga satuan, dan statusnya. Status ini bernilai 0 apabila transaksi belum diproses admin dan 1 jika transaksi telah diproses. Metodenya ada get kode, get pembeli, get barang, dan get jumlah barang, serta ada get harga satuan untuk mengambil data transaksi. Lalu ada metode get subtotal untuk menghitung subtotal transaksi dengan mengalihkan harga satuan dikali jumlah barang. Lalu ada set status untuk digunakan oleh admin ini untuk mengubah status transaksi setelah transaksi selesai diproses. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kelas simpul, yang di sini ada yang pertama dan simpul untuk digunakan di transaksi. Kelas ini berfungsi sebagai pembuat pointer. Jadi nanti kelas not ini akan digunakan sebagai istilahnya simpul yang akan digunakan untuk menyambungkan data-data atau menyimpan data yang akan dimasukkan ke dalam link list. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ada kelas Not Queue. Not Queue ini adalah kelas yang digunakan untuk simpul pada struktur data queue atau antrian. Setiap node menyimpan satu objek transaksi dan referensi ke node berikutnya. Untuk atributnya sendiri itu ada C transaksi data dan juga node queue. Kemudian di sini juga terdapat constructor yang digunakan untuk membuat node baru dengan data transaksi tertentu. Nilai next diakumulasikan sebagai nol karena saat pertama kali dibuat node belum terhubung dengan node lain. Selanjutnya,
ke queue transaksi. Queue transaksi ini adalah kelas yang mengimplementasikan struktur data queue dalam bentuk FIFO, first in, first out, untuk mengelola antrian transaksi pelanggan. Untuk atributnya sendiri itu ada atribut front, rear, dan juga jumlah. Untuk metodenya ada metode constructor digunakan untuk membuat antrian kosong dengan nilai front dan rear bernilai 0. Kemudian ada metode NQ. Metode ini tuh digunakan untuk menambahkan transaksi baru ke bagian belakang antrian. Kemudian ada metode queue. Ini tuh digunakan untuk menghapus dan mengembalikan transaksi yang berada di bagian depan antrian sesuai dengan prinsip FIFO. Lalu ada metode peak digunakan untuk menampilkan transaksi terdepan tanpa menghapusnya dari antrian. Kemudian ada metode tipe data Boolean is empty. Ini untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Dan metode yang terakhir itu ada metode tampil antrian untuk menampilkan seluruh transaksi yang masih berada dalam antrian beserta informasi pembeli, jumlah yang dibeli, jumlah barang, dan juga status transaksi. Selanjutnya ada kelas daftar transaksi. Kelas ini tuh digunakan untuk membuat struktur data linked list untuk menyimpan seluruh riwayat transaksi yang telah dibuat. Untuk atributnya sendiri itu ada atribut head, tile, dan juga jumlah. Untuk metodenya sendiri itu ada metode constructor untuk membuat data transaksi kosong. Kemudian ada metode tambah digunakan untuk menambah transaksi baru ke akhir link list. Kemudian ada metode hapus semua untuk menghapus seluruh transaksi dalam daftar dan mengambil stok barang yang sebelumnya telah dikurangi. Lalu ada metode hitung total untuk menghitung total seluruh nilai transaksi yang tersimpan dalam daftar. Kemudian ada metode tipe data boolean is empty. Mungkin bisa ke bawah ya. Is empty untuk memeriksa apakah daftar transaksi kosong. Kemudian yang terakhir ada metode tampil untuk menampilkan seluruh isi keranjang belanja beserta total harga yang harus dibayar. Oke, baik selanjutnya kita akan masuk ke kelas menu. Yang pertama ada kelas menu pembeli. Ya, kelas ini berfungsi sebagai eh, inputan atau menampilkan menu yang digunakan untuk pembeli biasa atau non-member. Nah, kelas ini sendiri mempunyai atribut scanner untuk input dari user, lalu ada di sini atribut barang, barang satu, barang dua, barang tiga, barang empat, dan sampai barang lima. Lalu ada atribut dari kelas daftar transaksi yang kita menggunakan variabel riwayat. Lalu ada juga di sini atribut dari kelas queue transaksi yang bervariabel antrian. Lalu di sini ada konstruktornya. Selanjutnya ada metode untuk tampil menu. Jadi di sini pertama-tama pembeli akan memasukkan namanya, lalu nanti akan ditampilkan menu-menunya yang bisa diakses oleh pembeli non-member. Ada 5 di sini. Menu pertama untuk menambahkan barang ke dalam keranjang. Menu kedua untuk kosongkan semua barang yang ada di keranjang. Lalu pada menu ketiga di sini untuk melihat isi yang ada di dalam keranjang ada barang apa saja. Lalu yang keempat menu pembayaran. Dan yang terakhir, yang menu yang kelima adalah menu untuk keluar dari menu pembeli. Oke, bisa dilanjut untuk menu member. Oke, yang selanjutnya adalah menu member. Jadi di kelas menu member di sini menu member itu untuk mengelola seluruh aktivitas pengguna yang telah terdaftar sebagai member. Jadi selain memiliki fungsi yang sama seperti pembeli biasa, di sini dengan ini akan memperoleh diskon sebesar 5% pada setiap pembeliannya. Data yang digunakan dalam kelas ini meliputi data barang, data member, linked list riwayat transaksi, dan queue transaksi.
Metode utamanya adalah tampil menu, digunakan untuk melakukan autentikasi login member, lalu mengelola keranjang belanja, mengubah password akun, melakukan pembayaran, dan memperbarui total belanja member. Setelah transaksi berhasil dilakukan, data transaksi akan disimpan ke dalam linked list riwayat transaksi dan queue transaksi yang akan diproses oleh admin. Oke, baik, selanjutnya adalah menu admin. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, ketika pembeli dan member melakukan pembayaran atau menyelesaikan transaksi, maka selanjutnya transaksi tersebut akan masuk ke dalam linked list. Nah, eh, untuk prosedurnya sendiri, pada sesuai pada yang di kelas Q transaksi tadi, maka eh, pesanan yang pertama kali masuk maka posisinya akan ada pada posisi yang paling depan. Nah, kelas ini sendiri berfungsi untuk memproses antrian tersebut, lalu melihat antrian-antriannya, dan juga ini digunakan nanti ada fitur bisa melewati antrian. Nah, kelas ini sendiri mempunyai atribut scanner untuk input, lalu ada juga atribut dari kelas queue transaksi untuk antriannya, lalu dan juga di sini ada atribut dari kelas member untuk atribut-atribut atau data yang berkaitan dengan member. Kelas member lalu di sini ada metodenya tampil menu sebelum memasuki menunya atau menampilkan menunya. Di sini menggunakan dimintai password. Jika password sesuai, maka bisa lanjut ke dalam menu. Jika passwordnya tidak sesuai, maka passwordnya aksesnya akan ditolak. Nah, di sini ada adalah menu utama dari kelas admin sendiri. Itu yang pertama, proses antrian transaksi terdepan dari yang paling terdepan. Lalu yang kedua, lihat semua antrian transaksi. Yang ketiga, kembali ke menu utama. Nah, pada opsi yang pertama tadi, admin dapat akan melihat tampilan berupa kode transaksi, nama pelanggan, rincian item barang yang telah dibeli, lalu total pembayarannya, dan juga di sini ada tiga opsi yang bisa dilakukan oleh admin. Yang pertama adalah opsi proses transaksi ini. Jadi admin akan langsung memproses transaksi ini dan akan masuk ke dalam laporan penjualan yang bisa diakses oleh pemilik. Dan yang kedua adalah melewati antrian ini. Jadi ketika admin memilih opsi yang kedua, maka antrian yang semulanya adalah berada di posisi terdepan atau pada baris pertama, maka akan digeser ke baris yang paling belakang atau yang paling terakhir. Dan posisi terdepan akan digantikan baris berikutnya. Lalu sini bisa juga kembali ke menu utama admin yang tadi. Bisa saja untuk menu di kelas admin ini sendiri bisa dilanjut untuk menu pemiliknya. Oke, selanjutnya kita ke Oh, menu pemilik. Pada kelas menu pemilik ini digunakan untuk menyediakan fitur khusus bagi pemilik toko dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan toko. Untuk atributnya sendiri itu ada scanner, C daftar transaksi, C barang meliputi B1, B2, B3, B4, B5, kemudian ada C member, member 1, member 2, member 3. Untuk metodenya sendiri itu ada metode tampil menu. Nah, ini hampir sama seperti di admin. Apabila mau masuk ke menu utama, maka user harus menginputkan password. Kemudian ada metode total sudah diproses. Nah, pada metode ini itu digunakan untuk menghitung jumlah transaksi yang telah selesai diproses serta total pendapatan yang diperoleh toko. Kemudian terdapat metode total belum diproses. Metode ini itu digunakan untuk menampilkan jumlah transaksi yang masih berstatus pending beserta total nilai transaksinya. Kemudian ada metode laporan per barang. Ini tuh digunakan untuk menampilkan laporan penjualan setiap barang berupa jumlah barang yang terjual dan total pendapatan yang dihasilkan.
Lalu ada metode total belanja member. Metode ini menampilkan total pengeluaran masing-masing member selama bertransaksi di toko Dino. Kemudian ada metode grafik penjualan. Nah, metode ini tuh untuk menampilkan grafik sederhana berbentuk karakter X untuk menggambarkan perbandingan pendapatan setiap barang. Kemudian yang terakhir ada metode ubah harga barang. Ini tuh untuk mengubah harga barang yang tersedia di toko. Nah, pada kelas menu pemilik ini emang fungsinya untuk memberikan akses kepada pemilik untuk melihat laporan penjualan, memantau transaksi, menganalisis performa barang, serta mengelola harga barang. Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan untuk demo programnya. Kita masuk ke kelas utamanya, yaitu kelas aplikasi Tokodino. Di sini kelas ini berfungsi sebagai kelas utama yang menjalankan programnya. Selain itu juga di sini ada metode generate kode untuk membuat kode unik transaksi secara otomatis berdasarkan waktu nyata, tanggalan nyata. Lalu di sini ada metode tampil barang untuk menampilkan barang. Lalu juga di dalam metode utamanya sendiri ada inisialisasi data barangnya, data member. Di sini ada 5 menu juga, menu pembeli, menu member, menu admin, dan menu pemilik. Dan juga yang terakhir adalah keluar aplikasi untuk mengakhiri programnya. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya, kita run. Oke, di sini bisa kita pilih untuk menu pembeli terlebih dahulu. Sini akan menggunakan nama saya, Dino. Lalu selanjutnya tambah barang. Nah, tadi sini akan memilih beras. Lalu kita kosongkan. Ini setelah kita memasukkannya ke keranjang, lalu kita akan mengosongkannya. Ya. Nah, di sini ada keranjang dikosongkan, stok barang dipulihkan. Kita cek, jadi harusnya tadi kan 100 dikurangi 20, 80 ya. Kita cek apakah tetap 100. Ya, di sini tetap 100. Selanjutnya kita pilih 20, kita tambah lagi. Nah, stoknya di sini berkurang ya, karena sudah kita masukin ke keranjang sebanyak 20 tadi. Kita di sini gula saja sebanyak 20 juga. Oke, lalu kita lihat isi keranjang kita. Nah, ini sudah ada 2 barang ya. Setelah itu kita bisa langsung ke menu pembayaran. Di sini untuk totalnya 540.000. Nah, di sini juga akan ditampilkan total pembayaran kita 540.000. Lalu kita iakan untuk konfirmasi. Nah, setelah pembayaran sudah kita lakukan, maka orderan kita itu langsung masuk ke dalam antrian yang akan nanti diproses di menu admin. Bisa langsung keluar saja kita. Bisa dilanjutkan untuk menu member. Nah, selanjutnya adalah kita demokan untuk bagian menu member. Jadi, pilih yang menu 2. Nah, tadi kan Ada? sudah ada yang di atas itu untuk member, ada nama dan password. Kita tinggal masukkan, misalnya Dino. Nama Dino dengan passwordnya Dino123. Di sini kita bisa lihat ya, bisa menambah barang dengan diskonnya 5%, lalu kosongkan keranjang belanja, lihat isi keranjang belanja, ubah password membernya, dan ke menu pembayaran. Kurang lebih sama, hanya saja untuk bagian menu member, ini nanti bisa ubah password dan bisa mendapatkan diskon 5%. Mungkin bisa langsung dicoba. Oke, langsung ditambah prosesnya. Di sini satu. Nah, kita Oke, ini memilih, potong ya. ya, untuk harga khususnya member ini terpotong 5%. Oke, Karena lanjut mendapat ya. diskon. Ini lanjut. Di sini kita bisa lihat untuk bagian isi keranjang belanja yang sudah dipilih tadi. Lalu kita bisa juga ubah passwordnya.
Lanjut. ke menu pembayaran member. Jadi yang sudah dimasukkan keranjang bisa ke menu pembayaran. Jadi total belanjanya akan mendapatkan diskon karena sudah termasuk ke dalam member. Kita bisa konfirmasi pembayarannya untuk mematikan Y atau jadi transaksi Ini member keluar. sukses dan kode transaksinya akan tercatat. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oh ya, sebelumnya kita coba cek ya, yang tadi kan kita mengubah passwordnya ya. Kita coba tadi username-nya Dino, lalu passwordnya yang kita coba pakai password awal. Nah, di sini autentikasi salah, jadi passwordnya sudah dirubah ya. Kita coba pakai password yang baru tadi. Nah, bisa karena passwordnya sudah terupdate tadi. Oke. Nah, saya akan lanjutkan lagi ke menu adminnya. Setelah tadi ada 2 pembelian, yang pertama ada dari pembeli biasa atau non-member. Yang kedua ada pembeli yang sudah member. Oke, langsung saja masuk ke menu admin. Sebelum masuk, di sini kita masukkan passwordnya dulu. Oke. Lalu di sini kita lihat dulu. Untuk antrian transaksinya ada siapa saja. Nah, di sini untuk kode transaksinya ada 2 transaksi. Lalu ini kan namanya sama. Nah, yang membedakan antara pembeli biasa dengan member adalah lambang M ada sebelah namanya. Jadi yang ada lambang M ini maka dia adalah member. Lalu juga di sini ada statusnya pending yang berarti masih belum diproses oleh admin. Menunggu, kita coba langsung saja proses. Nah, di sini di antrian yang paling pertama adalah pelanggan bernama Dino dengan pelanggan biasa atau bukan member, non member. Lalu kode transaksinya 061601. Di sini rincian item barang belanjanya beras sebanyak 20, gula sebanyak 20 dan total bayarnya 540.000. Kita di sini ada 3 menu. Jika kita memilih opsi 2 maka transaksi ini akan digeser ke belakang. Jadi kita mendahulukan. Jadi antrian akan menampilkan antrian selanjutnya yaitu di Dino dengan role member. Nah, di sini rincian transaksinya kita proses saja. Lalu selanjutnya di sini untuk pembeli biasanya kita langsung proses juga. Oke, sudah semua. Kita coba lihat. Nah, antriannya sudah kosong karena sudah diproses semua oleh admin. Oke, kita bisa kembali lagi ke menu utama. Ya. Oke, bisa dilanjut untuk menu pemilik. Oke, selanjutnya ada menu pemilik. Sebelum masuk ke menu pemilik, user diwajibkan untuk menginput password. Untuk passwordnya sendiri itu pemilik 123. Nah, ini adalah tampilan menu pemilik. Terdapat beberapa pilihan. Yang pertama itu ada laporan transaksi sesudah diproses. Yang kedua, laporan transaksi sebelum diproses. Kemudian yang ketiga ada laporan penjualan per item barang. Kemudian ada laporan total belanja member. Yang kelima ada grafik statistik penjualan barang. Yang keenam ada menu ubah harga barang dan juga yang terakhir kembali ke menu utama. Kita coba ke menu nomor 1. Nah, ini udah terlihat laporan transaksi selesai diproses itu terdapat 4 item dan total uang yang sudah masuk. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua. Nah, pada menu yang kedua ini terdapat
barang yang belum diproses itu ada 0 item dan total harganya juga 0, berarti tidak ada barang yang depending. Kemudian kita masuk ke menu ketiga. Nah, ini ada data barang yang sudah terjual, ada beras dan juga gula. Kemudian kita masuk ke menu keempat. Nah, pada menu ini tuh terdapat data member Tokodino. Jadi ini ada member Dino yang membeli sebesar berapa ini? 71.250. Kemudian kita masuk ke menu kelima, grafik statistik. Nah, ini untuk grafik barang yang telah terjual, terlihat kalau barang yang paling banyak terjual itu adalah beras dengan total harga yang jauh lebih banyak. Kemudian kita masuk ke menu ke-6, menu ubah harga barang. Nah, di sini kita harus menginputkan nama barang yang ingin kita ubah harganya. Mungkin kita masukkan beras. Untuk harganya kita ubah ke 16.000. Naik 1.000 ya. Yakin untuk diubah ya. Y. Nah, kita cek harganya. Nah, di sini harganya sudah berubah ya. Jadi 16.000. Kemudian kita kembali ke menu utama. Oke, baik. Sekian presentasi terkait program aplikasi Toko dari kelompok kami untuk memenuhi final project mata kuliah bahasa pemrograman 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.